Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat. Dan ingat untuk terus melakukan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dengan 3M. Rajin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak sekalian, Anel loa pelajaran ki bahasa Mangkasar untuk kelas 6. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Makassar untuk kelas 6, yaitu memahami makna kata. Nah, pelajaran maka apa? Jadi ini merupakan lanjutan ya dari pelajaran sebelumnya. Artinya pelajaran keempat, temanya yaitu maeki si pakala biri. Artinya marilah kita saling menghargai. Nah, baik, tanpa berlama-lama Pak Guru akan langsung membahas saja mengenai memahami makna kata yang dimaksud. Jadi dalam beberapa kosakata dalam bahasa Makassar itu ada yang sama atau hampir sama baik dari segi tulisan maupun bunyinya dengan kosakata bahasa Indonesia. Nah, dari kosakata itu yang maksudnya Pak Guru adalah kosakata yang mirip ini itu sering dikacaukan maknanya oleh si pemakai bahasa itu sendiri, di mana pemakai bahasa ini sangat kurang menguasai kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Makassar dan bahasa Indonesia yang dimaksud. Nah, kosakata yang dimaksud tersebut Pak Guru dikasih contoh di sini. Yang pertama itu rokok, kemudian yang kedua pisang, ketiga uang, kemudian bawang, kemudian bodoh, darah, kaca, dan lain-lain. Nah, di sini untuk memahami makna katanya, Pak Guru akan pisahkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Makassarnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Pada kata rokok di sini, nah ini kan bahasa Indonesia ya. Nah, jadi pada kata rokok dalam bahasa Indonesia kan artinya kan tembakau ya, tembakau yang dibungkus oleh kertas. Nah, jadi maksudnya di sini kata rokok dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti dalam bahasa Makassar yaitu kaluru. Nah, kemudian pada bahasa Indonesia yang bungkus, justru pada bahasa Makassar tulisannya adalah rokok. Jadi maksudnya di sini kata rokok di bahasa Indonesia dan kata rokok di bahasa Makassar itu meskipun tulisannya sama, pengucapannya sama, hampir sama, bahkan sama, itu memiliki makna yang berbeda. Nah, ini yang kadang yang membuat beberapa pengguna bahasa yang belum memahami betul kedua bahasa ini itu biasanya akan kesulitan. Contohnya lagi misalnya kata pisang dalam bahasa Makassar itu disebut unti. Nah, sedangkan pada kata pikul dalam bahasa Makassar disebut pisang. Jadi kalau misalnya seseorang misalnya memikul pisang, maka disebut unti pisang. Seperti itu. Nah, jadi ini harus kita maknai dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, ada kata lainnya yaitu parang. Parang ini kalau dalam bahasa Makassar itu kita sebutnya berang. Sedangkan untuk tanah lapang, nah, di sini justru kita sebut sebagai parang. Ini harusnya kata parang ya. Ini terkopi kayaknya. Jadi justru sama, parang. Kita lanjut. Nah, untuk bahasa Indonesia yang uang, ini dalam bahasa Makassar kita menyebutnya doe. Mungkin dari kata serapan duit ya untuk orang-orang. Selanjutnya ini ada kata uban. Nah, uban itu yang rambut yang berwarna putih. Nah, justru kita di Makassar itu menyebutnya dengan kata uang. Nah, ini antara u dan a ini ada seakan-akan huruf u di sini, uang. Nah, kemudian di sini bodoh. Bodoh ini berarti dalam di Makassar itu sebutnya tolo, sedangkan untuk kata pendek ini sebutnya bodoh. Sebenarnya pengucapannya sama, tapi di sini hanya beda kekurangan huruf a. Jadi tidak selalu sama tapi hampir sama. Kemudian untuk kata bawang, di sini berarti lasuna, misalnya bawang merah berarti lasuna eja, bawang putih berarti lasuna kebo. Kemudian untuk kata saja, nah itu justru menggunakan kata bawang. Jadi ini sama.
Nah, untuk memahaminya, guru akan contohkan di dalam bentuk kalimat. Misalnya untuk kata yang pertama rokok, Pak Guru akan contohkan dalam bahasa Makassar dulu. Teyaki akkaluru. Nah, kalau teyaki akkaluru itu artinya jangan merokok. Teyaki itu berarti jangan. Ini artinya jangan, sedangkan akkaluru itu berarti merokok. Kita lanjut. Teyaki rokokan rejawa, artinya jangan membungkus kue. Jadi kata ki di sini tuh sudah kata yang sopan ya. Nah, jadi kata rokok di sini berarti membungkus. Inilah bedanya. Oke, kita contoh kedua lah, pisang. Ikulle amali silala unti. Berarti si kulle membeli sesisir pisang. Jadi unti artinya dalam bahasa Indonesia kan pisang ya. Nah, sedangkan pada penggunaan kata pisang sendiri, igasing na pisang si pokok unti. Artinya si gasing, ini si gasing, na pisang artinya memikul, si pokok setandan unti. Nah, itu artinya pisang. Ya, agak membingungkan tapi dengan kalimat seperti ini Pak Guru rasa sudah paham. Jadi igasing na pisang si pokok unti. Jadi di sini si gasing itu memikul setandan pisang. Kita lanjut untuk kata parang. Nah, berang napake amisak kayu. Jadi berang ini parang ya, parang dipakai untuk membelah kayu. Kemudian riparangas sibuntulu, artinya di tanah lapang mereka bertemu. Kalau ada dua orang pasti ya. Kata uang lagi. Nasaria doe ammakku. Nasaria berarti diberikan ya, diberi. Jadi saya diberi uang oleh ibuku. Jadi doe kan uang ya. Nah, pada kata ini yaitu kuboyange wana ammakku. Artinya saya mencarikan uban ibuku. Nah, jadi kata uang di sini berarti rambut putih yang dimaksud ya. Nah, itu tadi beberapa contoh-contoh, ada 4. Jadi masih banyak contoh yang lain dalam bentuk kalimat. Pak Guru rasa cukup sekian dulu untuk tugasnya atau papaka biasanya, yaitu yang pertama boyaki polekana kana marainga. Artinya silakan anak-anakku juga mencari kata-kata yang lain yang sesuai contoh tadi. Jadi jangan lagi ada kata-kata yang Pak Guru sudah sebutkan. Silakan cari yang lain. Kemudian yang kedua, pariki lampang kana solana nabaji pasisalana. Jadi silakan anak-anakku membuat, jadi pariki artinya membuat, lampang kana ini sudah jelas yaitu kalimat solana nabaji pasisalana agar jelas. Jadi supaya jelas pemisahannya seperti itu, silakan anak-anak membuatkan kalimat. Jadi ada 2 kalimat ya, seperti contoh yang tadi ini. Nah, misalnya kayak seperti ini, kata uang, nasare doe ammakku, silakan buat dalam penggunaan. Jadi ini kata uang, silakan buat dalam bentuk bahasa Makassarnya dulu, kemudian dalam bentuk bahasa Indonesianya. Ini 2 kayak gini. Jadi ini kan contohnya, misalnya tidak ada Pak Guru sebutkan kaca, silakan ditulis. Misalnya kaca apa, ini apa. Silakan dibuat dalam bentuk seperti ini. Jadi satu bahasa Makassar, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Makassar, bahasa Indonesia. Baik, agar perbedaannya jelas ya. Jadi Pak Guru rasa sudah cukup sekian untuk tugasnya. Silakan anak-anakku kerjakan. Lebih dan kurangnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.